Di sini saya akan membuat sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Kabupaten Pandeglang. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pertunjukan teater. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri raja yang bernama Putri Arum. Putri Arum memiliki paras yang sangat cantik. Hingga tak jarang, banyak sekali pangeran-pangeran dari kerajaan-kerajaan ingin meminangnya menjadi seorang istri. Tersebutlah dua pangeran dari dua perguruan tinggi yang berbeda, yaitu Pangeran Saebagustelana dan Pangeran Cunihin. Pangeran Saebagustelana dan Pangeran Cunihin memiliki wajah yang sangat tampan dan juga kesaktian yang sangat tinggi. Keduanya ingin mempersunting Putri Arum untuk menjadi istrinya. Tetapi sayangnya, sifat mereka sangat bertolak belakang. Pangeran Saebagustelana memiliki sifat yang sangat baik hati dan tidak sombong. Sedangkan Pangeran Cunihin bersifat sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Mengetahui kedua sifat dari pangeran tersebut, akhirnya Putri Arum pun memilih Pangeran Saebagustelana untuk menjadi kekasihnya. Menerima kenyataan tersebut, ternyata Pangeran Cunihin tidak terima dengan keputusan Putri Arum. Akhirnya, Pangeran Cunihin membuat sebuah siasat untuk mengambil kesaktian Pangeran Saebagustelana. Pada sebuah kesempatan, akhirnya Pangeran Cunihin pun berhasil melaksanakan niatnya. Dan akhirnya, Pangeran Saebagustelana berubah menjadi sesosok kakek tua yang hitam legam. Dirinya sangat terkejut mengalami kejadian tersebut. Akhirnya Pangeran Saebagustelana pun menemui gurunya. Dan sang guru memberikan nasihat jika Pangeran Saebagustelana harus membuat sebuah gelang yang ditempelkan pada sebuah batu. Dan batu itu harus dilewati oleh Pangeran Cunihin agar kekuatan Pangeran Saebagustelana bisa kembali seperti semula. Pangeran Saebagustelana pun akhirnya datang ke sebuah kampung untuk membuat gelang-gelang. Di sana Pangeran Saebagustelana membuat sebuah gelang mulai dari yang berukuran sedang, kecil, besar, dan banyak sekali. Hingga tak jarang para warga kampung memanggilnya dengan sebutan Ki Pandeglang. Suatu hari berjalan-jalan di Bukit Manggis, alangkah terkejutnya Ki Pande saat melihat seorang putri tengah duduk termenung sambil bersedih. Akhirnya dengan keraguan, Ki Pande pun mendekati putri tersebut, lalu bertanya pada sang putri, "Tuan Putri." Putri tersebut hanya diam saja. Dia terlalu larut pada kesedihannya. Lalu Ki Pande pun menyapanya kembali. Tuan Putri." Lalu ternyata putri tersebut melihat ke arah seorang kakek tua tersebut. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" "Mohon maaf atas kelancangan hamba, Tuan Putri. Jika boleh hamba tahu, mengapa Tuan Putri ada di sini?" "Untuk apa kamu bertanya aku ada di sini? Aku hanya ingin terduduk di sini." Maafkan hamba, Tuan Putri, karena sudah lancang." Akhirnya Ki Pande pun pergi dari sana. Tetapi sebelum Ki Pande menjauh, ternyata putri tersebut kembali menghentikannya.
Tuan. Siapa namamu? Saya adalah orang yang sedang membuat gelang di sekitaran sini. Biasanya warga desa memanggilku dengan nama Ki Pande. Oh, Ki Pande. Perkenalkan, namaku Putri Arum. Jika boleh hamba tahu, sedang apa Tuan Putri di sini? Tanya Ki Pande kepada sang putri tersebut. Aku sedang bersedih, Ki Pande, karena sebentar lagi aku akan dijodohkan dengan Pangeran Cunihin, lelaki yang tidak aku cintai. Dia memiliki sifat yang sangat kejam sekali, dan aku tidak mau menikah dengannya. Ujar sang putri bercerita dengan perasaan yang sangat sedih. Mohon maaf, sang putri, jika hamba boleh memberikan saran kepada putri, sebaiknya Tuan Putri menerima lamaran dari Pangeran Cunihin tersebut. Sang putri pun merasa sangat marah mendengar saran dari Ki Pande tersebut. Apa maksudmu, Ki Pande? Aku bilang aku tidak menyukainya. Bagaimana aku bisa menikah dengan lelaki yang tidak aku cintai? Sabar, Tuan Putri. Maksud hamba, Tuan Putri menerima lamaran dari Pangeran Cunihin, tetapi Tuan Putri harus mengajukan sebuah syarat kepadanya. Syarat apa maksudmu? Tuan Putri harus memberikan sebuah syarat bahwa Pangeran Cunihin harus membuat sebuah batu besar yang dilobangi yang berada di pesisir pantai. Batu itu adalah batu keramat. Itu syarat yang sangat mudah, Ki Pande. Pangeran Cunihin pasti bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Memang itu syarat yang sangat mudah, tetapi tidak semua orang mau melaksanakannya. Karena dengan melubangi batu keramat, setengah dari kesaktiannya akan hilang. Akhirnya, setelah mendengar penjelasan dari Ki Pande, Putri Arum pun menerima saran tersebut. Lalu kemudian Ki Pande mengajak Putri Arum untuk menyambangi rumahnya. Mereka pun terus berjalan melewati hutan untuk sampai ke desa yang ditempati oleh Ki Pande. Karena tidak terbiasa untuk berjalan jauh, Putri Arum pun merasa sangat kelelahan. Lalu, tepat saat sampai desa tersebut, Putri Arum tiba-tiba terjatuh. Lalu dia pingsan, dan semua warga pun menolong Putri Arum dan Ki Pande ke rumah salah satu warga. Putri Arum tidak sadarkan diri. Ki Pande sangat khawatir melihat keadaannya. Akhirnya, salah satu sepuh di sana mengatakan bahwa Putri Arum harus diberikan sebuah air yang berada di batu cadas yang tadi tempat Putri Arum pingsan. Akhirnya warga pun berbondong-bondong untuk mengambil air tersebut. Dan alangkah ajaibnya, ketika air tersebut diminumkan kepada Putri Arum, keadaannya kembali sehat dan ia kembali siuman. Sejak saat itulah Putri Arum dikenal dengan nama Putri Cadasari. Setelah tahu keadaan Putri Arum telah siuman, akhirnya Putri Arum pun bergegas untuk melaksanakan niatnya bersama Ki Pande. Tanpa diketahui oleh Putri Arum, ternyata Pangeran Cunihin sudah tahu keberadaan Putri Arum. Pangeran Cunihin pun akhirnya mendatangi Putri Arum. Dan ia mempertanyakan bagaimana dengan perjodohan mereka. Putri Arum pun melaksanakan saran yang diberikan oleh Ki Pande, yaitu menyuruh Pangeran Cunihin untuk membuat atau melubangi sebuah batu keramat yang berada di pesisir pantai. Dengan angkuhnya, Pangeran Cunihin pun menerima saran tersebut.
Ternyata tidak butuh waktu lama bagi Pangeran Chunihin untuk menyelesaikan syarat yang diberikan oleh Putri Arum. Tidak sampai 3 hari, Pangeran Chunihin telah menyelesaikan syarat yang diberikan oleh Putri Arum, yaitu melobangi sebuah batu keramat yang berada di pesisir pantai. Kemudian Putri Arum pun merasa gelisah. Ia khawatir dan bertanya kepada Ki Pande kembali. Ki Pande, bagaimana ini? Pangeran Chunihin sudah menyelesaikan syarat yang aku ajukan. Bahkan tidak sampai 3 hari, dia sudah menyelesaikannya, Ki Pande. Tenang, Tuan Putri. Saya harap Tuan Putri tenang. Jika Pangeran Chunihin sudah menyelesaikan syaratnya, sebaiknya Tuan Putri memberikan syarat yang kedua. Syarat yang kedua? Apa itu, Ki Pande? Tuan Putri harus memberikan syarat kepada Pangeran Chunihin agar Pangeran Chunihin lewati lubang batu yang sudah dibuatnya. Nanti hamba akan menempelkan sebuah gelang besar di sana. Maksudmu seperti apa, Ki Pande? Pada saat Pangeran Chunihin melewati lubang batu yang sudah dilapisi dengan gelang yang saya berikan, maka kesaktian Pangeran Chunihin akan hilang, Tuan Putri, ujar Ki Pande. Akhirnya Pangeran Chunihin pun menyanggupi syarat yang kedua yang diberikan oleh Putri Arum. Lalu dengan angkuhnya dia melewati lubang batu yang sudah diberikan gelang oleh Ki Pande tersebut. Saat melewati lubang batu tersebut, dengan sekejap kekuatan Pangeran Chunihin menjadi hilang. Lalu kemudian dia berubah menjadi sesosok kaki tua yang hitam legam. Sementara Ki Pande, dia berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan, yaitu Pangeran Sai Baguswana. Melihat perubahan tersebut, Putri Arum pun merasa kebingungan. Ada apa yang terjadi? Kenapa Pangeran Chunihin berubah menjadi seorang kakek tua, sementara Ki Pande berubah menjadi Pangeran Sai Baguswana yang selama ini menghilang dari kerajaan? Lalu Pangeran Sai Baguswana pun menceritakan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Pangeran Chunihin terhadapnya. Pangeran Chunihin telah mengambil kekuatan Pangeran Sai Baguswana dan mengubahnya menjadi seorang kakek tua yang hitam legam. Setelah itu, akhirnya mereka pun menikah. Pangeran Sai Baguswana dan Putri Arum pun hidup dengan bahagia. Tempat Pangeran Chunihin menemukan batu keramat yang telah berlubang itu sekarang dinamakan dengan nama Karang Bolong. Sedangkan tempat sang putri melaksanakan wangsit di Bukit Manggis, kini orang mengenalnya dengan nama Kampung Pasir Manggu. Sementara itu, tempat putri disembuhkan dari sakitnya sampai kini bernama Cadasari di daerah Pandeglang, tempat Pangeran Pandeglang membuat gelang. Pesan yang dapat kita ambil dari dongeng asal-usul Kabupaten Pandeglang, yaitu kisah Pangeran Pandeglang yang menjadi anak baik akan mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Jika kita menjadi anak yang jahat, maka akan mendapatkan kekecewaan di masa yang akan datang.